Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amanial Hayat dan NPM 210673115. Saya di sini akan menjabarkan kembali materi yang disampaikan pada perkuliahan pekan 9 kelas material polimer. Nah, apa sih polimer itu? Jadi polimer itu adalah sebuah susunan yang tersusun dari monomer. Monomer adalah unit terkecil dari sebuah polimer. Kemudian ada yang namanya oligomer. Oligomer adalah sejumlah kecil unit dari monomer. Kemudian dari polimer itu sendiri adalah rantai monomer yang lebih banyak, tersusun dari monomer yang kecil-kecil. Nah, ada hubungan struktur polimer terkait dengan sifat termal dari polimer itu sendiri. Yang pertama yaitu termoplas. Jadi termoplas itu dibagi menjadi dua struktur, ada yang bentuknya linear dan ada yang bentuknya branch atau bercabang. Nah, bagaimana jika polimer yang berstruktur linear dan branch ini kita panaskan pada suhu tinggi? Akibatnya adalah pada suhu pemanasan yang tinggi, rantai molekul akan bervibrasi. Ketika bervibrasi, jarak antar molekul rantai akan menjauh, kemudian akan terbentuk, tercipta ruang kosong atau free volume juga semakin tinggi, kemudian mobilitas molekul polimer akan semakin tinggi. Nah, pada temperatur gas dan temperatur melting, rantai molekul akan bergerak bebas dan polimer akan mencair atau mudah dideformasi. Kemudian ada struktur lain berikutnya adalah struktur cross-linking atau dinamakan elastomer. Nah, bagaimana jika elastomer ini kita panaskan? Nah, sebagai perhatian, jadi elastomer ini dia tuh punya cross-linking. Nah, cross-linking itu adalah rantai penghubung antara molekul satu dengan molekul lainnya. Nah, apabila polimer elastomer itu dipanaskan, maka rantai molekul akan mulai bervibrasi, kemudian jarak antar rantai akan menjauh, akan tercipta ruang kosong atau free volume yang akan semakin tinggi, kemudian mobilitas molekul polimer juga semakin tinggi, yang mengakibatkan dia itu melunak polimernya. Kemudian saat dia melunak akan terjadi pemanasan lanjut. Nah, karena dia memiliki cross-linking atau hubung silang, dia tuh bukannya mencair, tapi jika dia dipanaskan terus-menerus, hubung silangnya akan terbentuk hubung silang baru. Jadi dari melunak, dia dipanaskan lebih lanjut, suhu yang tinggi, dia akan menciptakan hubung silang baru terbentuk dan akhirnya dia bukan mencair tapi malah terbakar. Nah, berikutnya ada struktur termoset. Termoset ini adalah namanya adalah network. Jadi terdapat cross-linking. Jadi ada sebuah monomer yang memiliki tiga tangan, yang tiga tangan ini bisa berikatan dengan monomer lain. Nah, apabila polimer termoset ini dipanaskan pada suhu pemanasan tinggi, rantai molekul akan bervibrasi. Kemudian akan menciptakan jarak rantai menjauh, tercipta ruang kosong atau free volume yang tinggi, kemudian mobilitas molekul polimer juga akan semakin tinggi, dan tiga tangan akan membentuk cross-linking baru, yang akhirnya polimer tersebut akan terbakar dan terpirolisis, dan artinya juga dia tidak meleleh. Next. Nah, bagaimana sih pengaruh temperatur terhadap polimer? Nah, jadi polimer itu ada yang namanya temperatur glass atau TG dan TM, temperatur melting. Nah, bagaimana kalau misalkan kita panaskan di bawah suhu TG, yang terjadi adalah polimer akan berperilaku itu glassy-like, dia itu akan kaku karena belum mencapai TG. Apabila sudah di atas TG, dia sifatnya adalah rubbery-like. Jadi bagian amorfusnya itu akan mulai fleksibel karena dia udah di atas TG gitu, molekul-molekulnya itu mulai bervibrasi, tercipta ruang kosong yang mengakibatkan jarak antar molekul itu semakin jauh, tapi dia akhirnya bagian amorfusnya itu akan mulai fleksibel untuk mulai bergerak saling menjauh sampai akhirnya dia dipanaskan sampai TM. Nah, bagian yang tadi amorfusnya dia akan mulai mencair, dan bagian kristalinnya itu dia akan mulai jadi lebih fleksibel, dikarenakan suhu temperatur melting adalah suhu untuk membuat bagian kristalnya itu mulai fleksibel. Jadi kayak dia tuh awalnya molekulnya itu bervibrasi, jarak antar molekul mulai menjauh dan tercipta ruang kosong, dan akhirnya dia mulai mencair. Dan TM inilah adalah suhu minimal untuk kristalin mulai bergerak atau mulai bervibrasi. Next. Nah, struktur polimer. Nah, struktur polimer ini ada dua macam. Yang pertama dia itu ada kristalin dan ada amorf. Nah, kristalin itu apa sih? Jadi dia tuh gambarnya kayak gini. Jadi rantai molekulnya itu dia teratur, sifatnya akan opak, tidak transparan, kaku, kuat, dan memiliki densitas yang tinggi. Ini diakibatkan dia memiliki free volume yang rendah. Nah, berikutnya ada amorf. Amorf itu dia mempunyai banyak ruang kosong atau free volume-nya tinggi. Dia sifatnya itu tembus cahaya dan cenderung susah untuk digerakkan. Gambarnya seperti ini, dia jadi belitan-belitan, entanglement. Next. Nah, berikutnya faktor apa aja nih yang mempengaruhi kristalinitas? Yang pertama ada rantai panjang. Apabila rantainya panjang, keteraturannya akan menurun, kemudian susunan kristalnya juga dia akan menurun. Nah, kemudian cabang. Apabila cabang semakin banyak, kemudian akan menciptakan kompleksitas yang tinggi. Kemudian besar molekul juga akan tinggi dan kristalinitasnya juga akan menurun. Ada juga yang berikutnya cross-linking.
cross-linking itu apabila dia semakin banyak cross-linking, maka kristalinitasnya juga akan turun. Ini sama halnya dengan prinsip branching. Nah, bagaimana dengan fleksibilitas? Apabila ruang kosongnya semakin tinggi, gerak dan geser dari molekulnya itu juga akan semakin tinggi, dan akibatnya kristalinitas juga akan makin turun. Nah, bagaimana dengan taktisity? Nah, ada yang namanya susunan isotaktik, ataktik, dan simbiotaktik. Di sini yang lebih membentuk kristalinitas cenderung membentuk kristalinitas adalah isotaktik karena susunannya adalah yang teratur, dia tuh isotaktik. Nah, kemudian ada interaksi antar molekul. Nah, apabila kepolaran semakin tinggi, maka kristalinitas akan semakin turun. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kristalinitas lainnya adalah baru temperatur, cooling rate. Cooling rate itu kalau dia fast cooling, waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit, maka kristalinitas yang terjadi juga semakin turun. Nah, kalau slow cooling dia memiliki waktu yang lama sehingga rantai-rantai molekul itu memiliki cukup waktu untuk membentuk keteraturan yang akhirnya membuat kristalinitasnya akan semakin tinggi. Nah, bagaimana dengan injection pressure? Apabila tekanan injeksi tinggi, maka pendinginannya juga dia akan tinggi. Nah, waktunya akan menurun dan kristalinitasnya juga dia akan tinggi. Nah, nucleating agent, nukleasi tinggi, jumlah inti kristal tinggi, maka keteraturan dan kristalinitasnya juga tinggi. Terus ada stress stretch direction, stres searah orientasi molekul, keteraturan tinggi, dan maka kristalinitasnya juga akan tinggi. Kemudian ada interaction solvent. Interaction solvent ini dia tuh membantu menyusun kristal keteraturannya tinggi. Terus maka kalau keteraturannya tinggi pada rantai polimer, maka kristalinitasnya juga akan tinggi. Nah, kemarin di kelas juga dibahas bagaimana kristalinitas dari molekul polietilen versus polyphenylene. Nah, ini tuh jadi dia ada susunan rantai polimer, dia kayak gini, dia itu namanya polietilen. Nah, polietilen ini tiap sudutnya itu dia punya sudut kan. Sedangkan kalau polyphenylene itu dia cuma benzena yang terikat lagi dengan rantai benzena lagi. Nah, karena polyetilen ini dia mempunyai sudut, yang artinya kalau dia mempunyai sudut itu keteraturannya juga akan semakin turun. Sehingga kalau dilihat dari strukturnya, polyphenylene ini dia keteraturannya kalau dia ditumpuk-tumpuk, maka dia keteraturannya akan lebih bagus daripada polyetilen. Makanya si polyphenylene ini dia lebih cenderung memiliki kristalinitas yang lebih tinggi dibandingkan polyetilen. Next. Nah, berikutnya ada struktur dari monomer serta TG dan TM-nya. Nah, PTFE itu dari sini kita lihat perbandingannya. Jadi struktur dari PTFE, PS, PE, PVC, PP, dan PET. Nah, dari 1, 2, 3, 4, dan 5, PTF, EPS, PE, PVC, dan PP, semuanya hampir mirip strukturnya. Cuman, kalau PTFE itu, dia bedanya ada di cabangnya itu semuanya adalah F. Dia fluor semuanya di sini. Ini fluor, 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 dan fluor. Nah, sedangkan PS, ketiganya H, cabangnya H di C, dan terdapat cabang benzena. Nah, kalau PE, semuanya adalah cabangnya H semua. Nah, sedangkan PVC, cabangnya itu tiga-tiganya H, tetapi satunya lagi adalah Cl core. Nah, kalau PP polipropilen dia itu semuanya H, tapi ada satu cabangnya itu CH3. Nah, sedangkan PET dia berbeda sendiri, dia punya monomer seperti ini. Di tengahnya ada benzena O, rangkap 2O, OH, O, rangkap 2O, dan di sini ada OH. Nah, bagaimana dengan ininya? TG dan TM-nya, untuk TG PTFE itu dia 126 derajat, TM-nya 310 hingga 385 derajat Celcius. Untuk PS, TG-nya adalah 85 sampai 125 derajat Celcius dan TM-nya 240 derajat Celcius. Nah, untuk PE terdapat dua jenis, low density dan high density. Untuk low density, TG-nya adalah minus 120 derajat Celcius, TM-nya 115 derajat Celcius. Untuk TG, high density PE itu TG-nya minus 120 dan TM-nya 137 derajat Celcius. Nah, untuk PVC sendiri TG-nya adalah 87 derajat Celcius dan TM-nya adalah 175 hingga 212 derajat Celcius. Untuk PP, dia TG-nya minus 16 derajat Celcius dan TM-nya adalah 168 hingga 176 derajat Celcius. Dan untuk PET, TG-nya 75 derajat Celcius dan TM-nya adalah 255 derajat Celcius. Next. Nah, mungkin untuk urutan TG-nya adalah PE, temperatur gelasnya PE lebih kecil daripada PP, lebih kecil daripada PET, dan lebih kecil daripada PS, dan lebih kecil daripada PVC, dan lebih kecil daripada PTFE. Jadi, temperatur gelas terendah dimiliki PE dan temperatur gelas tertinggi dimiliki PTFE. Sedangkan untuk TM, temperatur melting, PE memiliki TM paling rendah dan yang paling tinggi tetap pada PTFE. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.